Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Marjan Channel, kali ini kita akan membahas tentang siapa sebenarnya Abu Nawas. Dilansir dari Ensiklopedia Bebas, Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau Abu Nuwas adalah seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu cerita ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi kadi setelah mendengar wasiat ayahnya, dengan cara menaiki batang pisang seperti kuda-kudaan. Ia juga sering ditantang oleh Raja Harun ar-Rasyid maupun oleh teman-temannya dengan hal yang aneh dan berisiko. Bahkan yang tidak mungkin terjadi seperti memindahkan istana raja ke bukit, memantati raja dan lain-lain. Biografi Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi sebagai anak yatim di kota Ahvaz, negeri Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa oleh ibunya ke kota Basra, Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Memulai karir di Baghdad. Tak lama setelah belajar ilmu-ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah bin Habib al-Asad. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang dia gunakan. Dia juga pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Baduy, supaya ia dapat memperhalus serta memperdalam kesusastraan bahasa Arab. Tak lama kemudian Abu Nawas terkenal sebagai seseorang sastrawan cemerlang. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu, yang berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir. Puisi yang berisi puji-pujian memungkinkannya untuk ikut mendukung Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia juga mengaitkan dirinya dengan keluarga Wazir Barmak, yang saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Akhirnya, dia pun dipercaya sebagai orang kepercayaan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pemimpin dinasti Abbasiyah yang kelima. Karir kesusastraan. Puisi-puisinya sempurna secara tata bahasa, dan didasarkan pada tradisi Arab. Dia terkenal dengan kepengarangan tardiyah atau puisi yang mengambil adegan berburu sebagai subjeknya, yang dengan itu, dia mencapai peringkat genre dalam dirinya sendiri. Akhirnya, Abu Nawas suka membuat skandal masyarakat dengan secara terbuka menulis hal-hal yang dilarang oleh Islam. Tema dari puisi tersebut umumnya adalah tentang kehidupan kota, tentang cinta, anggur, anak laki-laki dan perburuan, kebebasan, tetapi juga kecemasan akan kematian dan penuaan. Tema tentang perburuan sudah ditemukan di puisi pra-Islam dan di Mu'allaqah, Imrul Qais, yang mengabdikan 7 ayat untuk deskripsi perburuan rusa. Hal yang sama berlaku untuk peran mendasar dalam pengembangan puisi yang bertemakan pesta pora dan bermabukan sebagai genre sendiri. Tema ini juga hadir dalam puisi kuno, seperti yang ditunjukkan pada baris pembukaan lain Mu'allaqat. Karya Abu Nawas adalah bagian dari gerakan pembaruan puisi Arab, yang dimulai pada masa Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Dan jatuh tempo di bawah kekhalifahan Abbasiyah pertama. Ia dianggap sebagai seniman penting dan gerakan yang menganggap puisi sebagai ekspresi bebas dan langsung dan bukan sebagai pengulangan pola bahasa klasik dan blok bahasa. Demikianlah sekilas tentang siapa Abu Nawas yang sebenarnya, dan banyak orang tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.